Yo 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 guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming, gua LD. Sekarang gua mainin salah satu game besutan dari developer legend, yaitu Asobimo Inc atau Asobimo Corporate ya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang udah banyak main game-game buatan dari developer game Asobimo, terutama Toram Online dan Iruna Online ya. Nah, ini game lainnya guys. Game lainnya awal pertama rilis itu judulnya Metria Online guys. Tapi sekarang tiba-tiba di reset ya, dirubah jadi Metria RPG. Jadi bukan MMO RPG lagi guys, bukan multimassive online role playing game lagi ya. Jadi nggak bisa mabar atau ketemu sama player lain main bareng gitu ya. Nggak pakai lama, ini kita udah masukin, diminta masukin username ya, atau IGN, in game name, atau ID ya, ID karakter kita masukin aja. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ada tulisannya Metria ya guys. Dulu ada pertama rilis itu Metria Online, di bawahnya ada tulisan online ya guys. Cuman udah lumayan sih ya, udah 2 bulan 3 bulanan berubah jadi Metrianya doang. Gue juga nggak tahu kenapa, apa alasan dari pihak developer Asobimo ya. Anger, slot, envy, deceit, pengkhianatan ya, deceit, lust, greed, keserakahan, pride, kesombongan ya, gluttony, serakah, they spread in an instant. Kalau di anim tuh adanya 7 sins ya, 7 deadly sins guys. Kalau di sini di game Metria 9 deadly sins. The 12 warrior were then called the Astra Warrior. Oh, jadi ada 12 kesatria disebut Astra Warrior atau kesatria Astra, ngalahin in the middle of intense battle between human and deadly sins. Jadi antara pihak manusia dengan pihak dosa ya, pihak dosa ya, 9 pihak dosa. The darkness that had been sealed away tried to engulf. Jadi kegelapan yang dulu udah pernah dikurung, di seal ya, sekarang mau keluar lagi gitu, berusaha untuk keluar lagi, try to engulf. Wah, ini kerajaannya tiba-tiba dalam keadaan terbakar ya guys. There's fire here too. Di sini ada api juga. Let's get out of here quickly. Ayo kita keluar dari sini secepatnya. Rio. Oh, MC kita, karakter utama kita namanya Rio ya. Monster of shoot. Nah, kita dibantuin sama kesatria pakai spear ya, tombak. Namanya Lukas. Are you two okay? Katanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Lukas, aku senang kau datang, katanya. Aku lega gitu ya. Terima kasih sudah menolong kami, dan kamu adalah ini Putri Loara ya. I'm an Astra Knight, Lukas the Blue Spear. Oh, dia punya julukan
tombak biru ya. Dia salah satu dari Astra Knight, namanya Lukas. By the way, where are the other Astra Knight? It's my father. Oke. Lalu di mana Astra Knight yang Satria Astra yang lain gitu ya? Apakah ayahku baik-baik saja, Raja? Berarti aku tidak tahu. Tuan Raja mungkin ada di ruangannya, katanya di chamber. Father, Princess Suara, let's go after her. Ayo kita kejar dia. Tampil dia. Oh, ada karakter ini ya, misterius ya, cewek, nggak tahu ini siapa. Dia pakai tudung dan pakai masker. Girl in Hood, found ya, akhirnya menemukanmu, katanya. Princess Luara, come this way quickly. Putri Luara, ayo pergi ke sini cepat. Nah, ngelihat rajanya udah meninggoy, guys. Tidak, ayah, kata Putri Luara. Tuh, yang lain di situ ada Astra Knight-nya ya, yang lain, guys. Kita tiba-tiba si MC kita tuh pingsan, nggak ingat apa-apa, terus tiba-tiba kebangunnya di hutan, guys. Where I am, katanya. Ah, the castle. Where is Princess Luara? Di mana Princess Luara, katanya. Everyone gone. Semuanya menghilang. Tidak ada yang tersisa. Apakah itu semua hanya mimpi? Ah, tidak mungkin, katanya. Atau mungkin apa yang aku lihat sekarang ini adalah mimpi. End of Geno, Grassland. Ini kita di padang rumput Geno ya. Grassland tuh padang rumput, guys. Lanjut. Anehnya tiba-tiba ada di sini ya. Si Lukas tadi juga kan ikut nyusul si Putri Leora bareng sama si Rio nih, sama MC karakter kita nih. Kan ngelihat ada Astra Knight yang lain ya, tapi kok bisa-bisanya nggak ingat gitu ada apa gitu. Gua dibawa nyantai aja ya recordnya ya, sambil gelelengan, guys, sambil tiduran, soalnya pegel juga, guys. Tadi ada beberapa game yang mau gua ulas, tapi kayaknya mungkin ada banyak kendala lah. Jadi dari mulai device gua yang nggak kuat ngerender gamenya sambil recording, jadi nggak kuat frame rate ya. Mungkin perlu high end flagship, tipe-tipe handphone flagship. Ada yang HP gua kuat, tapi ternyata gamenya yang udah gua download bergiga-giga malah nggak bisa login karena harus verifikasi security. Gua klik, ternyata error dari sistem pusatnya, jadi diklik berkali-kali error terus keterangannya, nggak bisa nyambung padahal udah masukin nomor telepon. Akhirnya makanya gue mutusin untuk ulas review gameplay Metria dulu, guys. Capek juga gue tadi nyoba-nyoba beberapa kali ya, beberapa game.
dari mulai line edge W atau line edge W. Ini apa nih, suruh ngapain? Oh, kita suruh klik ini guys. Oke, apa nih, item. Apakah mungkin kita geser aja ke kanan facecam kita? Ocean, daftar. Oke, kita suruh masukin ke shortcut ya untuk potionnya guys. Oh, jadi nanti kalau butuh pemulihan darah bisa langsung dari sini. Oke lah, berarti MP potion juga ya untuk pemulihan mana, skill ya, skill meter buat lari. Oke, ini buat rolling ya, ini loncat. Oke, cukup mudah untuk kontrolnya, navigasi kontrolnya. Action button dan tombol-tombol lainnya juga responsif. Apakah mungkin itu? Nah, Lukas, ternyata ada Lukas cuy. Apa Lukas juga sama-sama pingsan gitu? Lukas, Rio, perfect, I need your help. Alright, aku butuh bantuanmu, kata si Lukas. Pas gitu ya, waktu kita datang tuh pas. Oh, kita bisa ganti ini, ganti karakter. Oh, ini buat lock ya, lock target. Nice. Kalau mau ganti karakter bisa di sebelah kanan nih. Oh, nggak bisa juga. Mungkin harus nyelesain dulu ini cuy. Soalnya skillnya juga, tombol skill juga belum keluar. Nice. Itu baru basic attack ya, serangan biasanya lah. Lukas, apakah kamu baik-baik saja? Aku lega kamu baik-baik saja. By the way, what is this place? Lalu apakah nama tempat ini, katanya? Di mana kita berada? Kamu tidak ingat, katanya. Apakah kamu kehilangan memorimu, Lukas? Actually, berarti si Lukas ini tahu cuy, waktu kejadian raja dari bapaknya si Putri Leora meninggoy ya, tadi mati di ruang tahta. Terus ada beberapa kesatria astra yang lain di situ, padahal kayaknya yang ngebunuh kesatria astranya malah bukan 9 deadly sins ya, bukan 9 dosa besar guys, malah larinya cepet sih. Ini sayangnya kalau untuk environment ya, untuk lingkungan ya, dari mulai grafik pohon ya, struktur pohonnya, rumput, ini udah enak ya dilihat sama mata ya. Jadi memang bagus lah grafiknya, bahkan lebih bagus daripada Toram online. Gua mainin Toram online juga, cuman menurut gua pribadi ya, selera orang kan beda-beda cuy.
Kita harus bisa ngormatin pendapat dan seleranya orang lain, nggak bisa juga maksain orang lain harus sama seperti kita gitu. Menurut gua sih ya bagus ini dari segi grafik ya, tapi kalau dari sistem gameplay, sistem permainannya masih bagus Toram, karena masih bisa mabar sama player lain ya, karena MMORPG. Kalau ini kan RPG-nya doang. Siapa nih cewek nih guys, butuh pertolongan ternyata. Wih, ada half human ya, atau beast ya, beast kind. Jadi kayak ras setengah manusia setengah hewan lah, demi human, sering dipanggil juga demi human. Nah ini demi human kan, those ear and tail, kuping itu katanya dan buntut itu katanya. Apakah seorang demi human atau setengah manusia ya? Kenapa setengah manusia mau melindungi manusia gitu? Ayo kita bantu, kata si Rio. MC ya, tipikal karakter MC utama dari sebuah cerita, manga atau anime atau game ya, pasti dia maju guys kalau ada kayak gini. Ayo kita serang dia, kata. Ayo kita serang mereka gitu, kata si Rio. Baru muncul nih tombol skill ya. Langsung koit semua guys, melinggoy. 5 apa 4 tuh tadi, 4 biji musuh ya, 4 ekor. Ultimate-nya itu ultimate-nya si Rio, ultimate skill. Aku pikir itu mereka udah semuanya katanya. Apakah semuanya baik-baik saja? Girl in red hat, cewek dengan topi merah gitu ya. Yes ya, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bagus, aku senang kau baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apakah kamu luka? Kata dia. Girl with tiger ears, perempuan dengan kuping macan ya. Diam aja guys. Thank you very much. I can imagine that would have happened if you had not been here. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini, katanya. Ya, kamu tahu mereka tidak bisa hanya pura-pura tidak tahu gitu ya, tidak memperdulikan kita. Nah, ini si Lukas. I hope you don't mind me asking, but that emblem, apakah emblem itu bukankah kamu seorang Ksatria Astra gitu? Ya, aku adalah Ksatria Astra. Hey, apa yang dimaksud dengan Ksatria Astra? Apa? Kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan Ksatria Astra? Benarkah? Tempat ini maksudnya provinsi atau daerah inilah disebutnya Ronatis. Dikenal sebagai daerah gitu ya, daerah Ronatis. Ada sebuah cerita legenda yang turun-temurun dari generasi ke generasi di sini. Suatu waktu 9 dosa besar gitu ya, diusir dari surga lah ya, dari akhirat gitu,
anger, sloth, envy, deceit, lust, greed, gluttony, pride, and fear. They spread in an instant and the world was engulfed in darkness. Mereka menyebar dengan cepat gitu ya, instan, dan dunia dipenuhi dengan kegelapan gitu. Nah, gue ingat lagi tentang 9 dosa besar atau 7 sebenarnya. Kalau di anim kan 7, Seven Deadly Sins, ada tuh animnya, judul anim Seven Deadly Sins ya, 7 dosa besar. Ada lagi ini guys, di Full Metal Alchemist, anim Full Metal Alchemist tuh, itu tentang Seven Deadly Sins juga, 7 dosa besar. Kenapa kalau di Metria 9 ya? Nah, Lukas adalah salah satu penerus dari kesatria Astra gitu ya. Jadi kamu juga kesatria Astra kan? Apa? Iya, aku masih sebagai apprentice tuh, jadi kayak masih magang lah ya. An apprentice katanya. Order dari kesatria dari organisasi Astra. Ini kesatria Astra ya, punya 12 kesatria unit ya, unit kesatria. Setiap unit dipimpin oleh kesatria yang memiliki lambang dari kesatria Astra yang pernah mengalahkan 9 dosa besar. Nah, kesatria Astra sekarang lebih ke sebagai kesatria yang bersumpah setia gitu ya guys, sama Raja Regulus Leon, King Regulus Leon, the Reigning King, sebagai pewaris tahta lah, tahta raja dari Solarian, the Royal Capital of Dawn, ibu kota kerajaan ya. Gua nggak akan ini ya guys, translatein semua satu persatu, jadi ya paling yang garis besarnya aja nanti gua ceritain gitu ya, ini kenapa. Intinya sih kalau gua lihat kayaknya 9 dari 12 ya, dari 12 kesatria Astra gitu ya, yang sisa 11-nya tuh kayaknya berkhianat guys. Si Lukas aja nih yang enggak. Ribut ya nih si Lukas sama demi-human atau Beastkind nih, yang setengah manusia setengah hewan ya. Aku harus kembali segera ke kastil katanya. Solaria, aku pikir butuh beberapa bulan untuk kembali ke sana. Royal Capital dari sini dengan kereta kuda ya, carriage. Hah? Beberapa bulan? Missionaria, maaf, apakah kamu bersedia untuk memberitahu di mana kita berada sekarang? Nah, sekarang kita ada di Gunung Grandfield Truard.
di negara lain ya guys kita tuh. Ya inget kan si Rio ngeliat. Nah si Rio ini that because a stop, intinya si Lukas sama si Aru ini manusia demi-human ya, atau beast kind ya, setengah manusia setengah binatang. Cewek ini nggak akur cuy. Apa rumahmu? Ya aku tinggal dekat sini katanya. Can we go there? Bisa kita pergi ke sana. Kita tidak punya tempat untuk pergi katanya. Apakah kamu mendengar perut seseorang berbunyi katanya, growel? Itu bukan aku, kata Lukas. Percaya atau tidak, aku percaya diri ketika tentang memasak. I make you some freshly baked pies. Aku buatkan pie fresh ya. Oke, aku ikut. I'm coming. Well, follow me then. Lalu ikuti aku. Rumahku hanya setelah padang rumput ini katanya. Nah ini akhir dari Geno Grassland ya. Gua mau grinding sedikit buat naikin level karakter MC kita nih ya, si Rio. Kalian bisa sih nggak ngikutin untuk grinding, bisa aja langsung lanjutin storyline ya, alur cerita utama main story, nggak usah ngikutin grinding mob atau monster nih, ngalah-ngalahin monster kayak gini. Kalau gua cuman pengen naikin levelnya si Rio aja, nah level 3 udah level 5, Aru level 3. Jadi satu party ini kalau kita pakai salah satu karakter juga karakter yang lainnya ikutan dapat XP ya guys. Kill enak sih ini, action button sama interaksi sensitivity ya, sensitivitas tombol-tombolnya tuh enak gitu, ditekannya udah nggak ada bug lah, nggak ada macet-macet atau frame rate nge-lag gitu, udah nggak ada. Lanjut, kita continue ke tempat selanjutnya. Katanya apa yang salah? Aku lupa. Aku hanya tiba-tiba mengingat ayahku meminta aku untuk mengambil beberapa herb ya, tanaman ya. Ya itu disebut herbaviora. Mereka tumbuh di sekitar sini.
Apakah aku harus mencari itu? Mengambil tumbuh-tumbuhan itu gampang, betul kan Lukas? Kata si MC karakter kita Rio. Wait ya guys. Kami bisa membantumu dengan itu. Terima kasih semuanya. Semenjak kalian bersikeras gitu ya, aku akan memberikan kalian untuk membantu. Kita cari tanaman herbaviora ya, Genoplane. Nah, itu udah ada titik-titiknya tempat herbaviora di mana. Gua sambil grinding lagi. Rio nya udah level 4, Lukas level 4. Ini sebenarnya si Rio ini enak gerakannya dan skillnya juga enak, bagus. Cuman skillnya itu nggak cocok sama lawan yang tanaman ini guys. Tuh ada tulisan weak. Sebenarnya dia kelemahannya sama monster tanaman kayak gini. Tapi kalau lawan yang gagak tadi, monster gagak tadi sih kuat. Tuh. Ya, wah tuh. Serang. Kita ambil. Oh, udah selesai nih ternyata ya. Kolek herbavioranya, tumbuhannya, tanaman obat ya. Kita ngobrol, kita serahin ke si Lunaria. Oke, apakah ini cukup? Terima kasih, aku berhutang budi untukmu tentang satu itu, katanya. Apakah ini sudah semuanya? Ya, dan ayo kita berkeliling sedikit lebih lama, katanya. Let's make a little detour. Ternyata masih ada herbal atau tumbuhan yang masih harus dicari ya guys. Nah itu, ini ada titik-titiknya dekat-dekatan juga, gampang koleknya. Kalian tinggal kolek aja, nggak susah ya. Ini yang sekarang vanalium ya, vanillalium guys. Namanya agak ribet-ribet ya. Itemnya, herbnya, tumbuhan-tumbuhan di dalam Geometria. Ya Rio, ini dia, kata Rio. Wah, terima kasih Rio dan semuanya. Aku senang kamu bahagia, katanya. Bunga itu tidak terlalu banyak terlihat di Solaria. Ini susah untuk dibudidayakan, katanya. Gua nggak akan translatein semua pembicaraan antara MC karakter utama kita dan NPC ya guys, dan non player karakter di in game. Paling garis besar alur ceritanya aja nanti gua
kasih tahu tentang apa biar kalian semua juga ngerti lah ya. Buat teman-teman yang ada boundaries atau halangan masalah batasan masalah bahasa ya. Ini dari segi environment, grafik ya, grafik environment sekitar itu udah bagus sih, dari mulai batu-batuannya, terus rumputnya, airnya ya, walaupun nggak bisa renang kayak di Genshin ya, di GI, Genshin Impact, tapi ini udah bagus sih, realistik. Kalau menurut gua pribadi ya memang lebih bagus ini daripada Toram Online dari segi grafis. Tapi kalau dari sistem gameplay, sistem permainannya lebih bagus Toram jauh. Karena kalau Toram kan bisa mabar ya, bisa ketemu player random atau bisa main sama teman bareng gitu ya, ketemu player lain lah. Kalau di sini kan Metria kan genrenya RPG doang, role playing game doang. Jadi cuma ada alur cerita doang, nggak bisa ketemu sama player lain. Di sini ada setting grafisnya udah ya mentok ya, satu, terus udah tinggi, on semua, efek tinggi, rumput juga tinggi, ada setting suara, kalian bisa pilih, bisa atur, ada setting game. Ya, di sini ada bahasanya udah bahasa Indonesia ya guys. Tapi kok tadi teksnya, subtitlenya gitu ya, di bawah tulisannya masih bahasa Inggris ya kalau ngomong. Oh mungkin ininya kali nih, settingannya nih, tulisannya, opsinya bahasa Indonesia semua ya, udah bahasa Indonesia semua guys. Oke lah, gak apa-apa. Coba kalau teks atau subtitlenya bahasa obrolan kata-katanya tuh udah bahasa Indonesia juga ya, full kayak di Toram Online, itu udah pasti lebih enak lagi sih buat temen-temen juga. Kita serang. Ya, aduh, ini macet, kok macet? Kenapa nih nggak bisa lewat nih? Ini Herba Fiora ya, bukan Herba Fiona ya. Kalau Fiona mah temen gua. Nah ini ada portal, kayaknya bisa dibuka. Coba gua klik ya. Oh iya bener nih, peta nih, tuh ya, peta map. Kita bisa teleport ke tempat-tempat lain. Ya tadi kita dari Geno, nah ini Geno nih, ada Geno Grassland 2, Geno Grassland area 1, area 3. Ya kita mau ke Begius Homes, jadi rumahnya si Lunaria, cewek topi merah. Kita masuk. Nah itu ada bapaknya ya. Semuanya laki-laki ini adalah ayahku katanya. Big guy, laki-laki besar. Who are you all? Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami adalah apa yang kesatria Astra lakukan di sini, kata bapaknya si Lunaria nih. Kayaknya feeling gua itu bapaknya Lunaria tuh Astra Kenaik yang lama guys, kesatria Astra yang lama, former Astra Kenaik. Ayah, ini orang-orang yang menyelamatkanku dari monster. Mereka adalah penyelamatku.
apakah kita bisa membiarkan mereka menginap di rumah hanya untuk 1 malam gitu ya? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Kata aku, baik-baik saja, terima kasih kepada mereka. Tapi apakah itu tidak? Namaku adalah Begius. Aku adalah lumberjack, penebang kayu ya. Terima kasih sudah menyelamatkan anak perempuanku. Tapi aku penasaran apa yang membawa pasukan Soleria yang punya reputasi untuk datang ke tempat terpencil seperti ini. Nah, si Lukas nih udah mulai curiga guys sama Begius. Kayaknya kenal. Itu bukan aku, kata Aru. Bukan aku yang ngajakin Rio dan si Lukas. Terima kasih Tuan Begius. Kita baik-baik saja dengan itu, benar kan Lukas? Ya, betul. Aku mau mulai untuk masak pie sekarang. Oke, aku akan membantumu. Terima kasih. Aduh, lega sekali kita punya tempat untuk tidur di malam ini, katanya. Benar kan Lukas? Nah, si Lukas diam aja guys. Begius sound familiar, terdengar sangat familiar ya. Jadi udah nggak asing gitu, kayak sering dengar namanya. Nah, ini tutorial karakter gacha karakter, buka 11 kali gratis di awal. Nggak usah di skip ya, biar kalian lihat simulasinya. Itu ada yang warna merah satu SSR, ada SR nya yang warna kuning beberapa. Nah, ini kita dapat Begius, dapat SR nya si Rio juga. Nah, ini SR nya Begius, karakter NPC utama salah satunya ya di in-game. Lumayan, kita hoki. Dapat SR nya si Lukas juga, nice. SR nya Rio lagi. Nah, ini SSR nya Dino Hot Blooded Miner, keren lah, lumayan ya. Kembali. Nah, ini tutorial tarot gacha kartu ya, kartu yang bisa dipasang di karakter atau di tim kita ya, di NPC ataupun di MC kita. Dapat si Dennis Furnace, ini karakter tambahan ya, monster ya, Drado Blacksmith, Lemon Earth, Red Hide Miner juga kita dapat kartunya, nice. Bisa kita pasangin ke karakter SSR yang tadi si Dino. Dapat ini kartunya si Begius Recluse ya, dua lagi. Oh, SSR nya Begius lagi cuy. Nggak ada kartunya si Rio sama kartunya Lukas, belum dapat. Nah, gua nggak tahu nih ya, untuk equipment apakah harus gacha juga untuk peralatan ya, kayak pedang, armor gitu ya, jubah ya, jubah atau pelindung lah, baju.
itu harus gacha juga apa enggak, soalnya kalau kartu skill kan ini tarot gacha, terus karakter juga gacha. Nah, gua nggak tahu nih. Terus dapetin untuk bisa gacha gratisnya tuh dapetin dari misi kah atau gimana, gue belum begitu paham ya. Gue setting dulu ini karakternya gimana biar bagus nanti timnya. Ini masih tutorial, kita masuk ke tutorial in game. Tutorialnya lumayan panjang ya, jadi dari background alur cerita awalnya gimana Metria sampai ke tutorialnya tuh masih ya lumayan, ini ada 1 jamnya. Ini ada klaim-klaiman, ada bonus login, ada bonus login pemula ya. Kita klaim-klaim aja selama itu free, kenapa enggak. Cuman terlalu banyak nih, terlalu banyak pop up ya, pop outnya. Kita ganti Sirio kartu tarotnya biar pakai yang Begius itu, nanti dipakainya sama karakter Begiusnya aja guys, biar pas gitu. Divine Fine Shield. Nah kita oke lah pakai Begius ya, tapi jangan yang SR nya, tapi pakai yang SR nya, yang SR biasa aja. Yang SSR nya buat karakter Begiusnya aja langsung ya. Ini kita atur buat yang Begiusnya pakai yang kartu SSR nya ya udah. Terus kita atur yang lain juga, si Dino pakai, untung kita dapat kartunya ya tadi ya, yang apa ini, Red Haired Miner. Nah kita dapat juga memang. Oke, kita pakaiin sesuai ya sama karakternya. Sisanya ya si Lukas pakai kartu kartu SR biasa aja, yang monster nggak apa-apa selama belum dapet ya. Pakai si Grado aja nih, Blacksmith.
どりゃで是来どりゃどりゃで炎よどりゃ好きなだけだねどりゃで炎よどりゃどりゃで好きなだけだね炎よどりゃどりゃで是来好きなだけだねどりゃで是来こんなのはどうだどりゃふっそりゃふっしょうふっふっふっふっ耐えられるかおお